Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aldavinia Samandatu, NIM 2111062, Program Studi Informatika kelas FB 3B. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan etika profesi di bidang IT. Pengertian etika profesi. Yang pertama, etika atau etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika merupakan sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Kemudian, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa etika profesi adalah keterampilan seseorang dalam suatu pekerjaan utama yang diperoleh dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilaksanakan secara kontinu yang merupakan sumber utama untuk mencari nafkah. Kemudian, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kemudian etika profesi di bidang IT, informasi dan teknologi. Yang pertama, teknologi. Informasi dan komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa sebagai contoh menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam mengimplementasikan ilmunya atau menjalankan profesi IT, bukan mudah dan bukan tidak sukar. Yang terpenting adalah kita mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Profesi IT dianggap orang lain adalah profesi khusus karena keahlian yang ia miliki, maka dari itu kita bisa menentukan tapi dengan ikatan yang jelas. Kemudian, profesi IT juga bisa dianggap sebagai dua mata pisau. Bagaimana yang tajam bisa menjadi IT lebih berguna untuk kemaslahatan umat dan mata lainnya bisa menjadi IT ini menjadi bencana sosial. Bencana ekonomi maupun kritis kebudayaan yang saat ini sering terjadi yaitu pembuatan website porno. Seorang hacker melakukan pengacakan rekening sebuah bank dan melakukan kebohongan dengan contoh konten-konten tertentu dan lain-lain. Berikutnya, kita juga harus bisa menyikapi dengan keadaan teknologi, informasi dan komunikasi saat ini. Dengan arus besar data yang bisa kita dapat dengan hitungan per detik ataupun dengan kesederhanaan teknologi, kita bisa melakukan pekerjaan kita menjadi praktis. Tapi kita harus melakukan pembenahan terhadap teknologi sebagai inovasi untuk meringankan maupun memberantas resiko kejamannya teknologi itu sendiri. Dengan membangun semangat kemoralan dan sadar akan etika sebagai orang ahli di bidang IT, tentu saja diharapkan etika profesi semakin dijunjung ketika jenjang pendidikan kita berlatar IT makin tinggi. Sedangkan keahlian dilapangkan meningkat seiring banyaknya latihan dan pengalaman. Kemudian, pada kesempatan saat ini, bagaimana kita bisa menegakkan etika profesi seorang teknokrat atau sebutan bagi orang yang bekerja di bidang IT. Dan bagaimana kita bisa menjadi seorang teknokrat yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kita harus bisa memberikan inovasi-inovasi pemikiran, gagasan produktif, dan aksi nyata untuk mengembangkan IT ke depannya. Bukan tak mungkin IT akan menjadi hal yang sistematis dalam pengembangan bangsa ke depan dalam memajukan kehidupan berbangsa maupun bernegara. Kode etik profesi bidang teknologi informatika. Kode etik seseorang profesional teknologi informasi atau TI. Yang pertama, dalam lingkup TI, kode etik profesi memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien.
antara profesional sendiri, antara organisasi profesional serta organisasi profesional dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Kemudian, seorang profesi tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti untuk apa program tersebut nantinya akan digunakan oleh klien atau user dalam menjamin kenyamanan atau security, sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya hacker, striker, dan lain-lain. Kode etik pengguna internet. Adapun kode etik yang diharapkan bagi para pengguna internet adalah yang pertama, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras atau sara, termasuk di dalam usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok, atau lembaga atau institusi lain. Yang ketiga, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau ilegal, positif di Indonesia, dan ketentuan internasional umumnya. Yang keempat, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Kemudian, etika programmer. Adapun kode etik yang diharapkan bagi para programmer adalah yang pertama, seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Yang kedua, seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Yang ketiga, seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Yang keempat, seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. Kemudian, tanggung jawab profesi TI. Yang pertama, sebagai tanggung jawab moral, perlu diciptakan ruang bagi komunitas yang akan saling menghormati di dalamnya, misalnya IPKIN atau Ikatan Profesi Komputer dan Informatika semenjak tahun 1974. Ciri-ciri profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang IT berbeda dari bidang pekerjaan yang lainnya. Ciri-ciri adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan IT seseorang. IT harus mengetahui dan mempraktekkan pengetahuan IT-nya ke dalam pekerjaannya. Kemudian, yang kedua, punya ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program. Yang ketiga, bekerja di bawah disiplin kerja. Yang keempat, mampu melakukan pendekatan disipliner. Berikutnya, contoh ciri-ciri profesionalisme di bidang IT. Yang pertama, keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis. Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktek. Yang kedua, asosiasi profesional. Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasikan oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya. Yang ketiga, pendidikan yang ekstensif. Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. Yang keempat, ujian komputer sebelum memasuki organisasi profesional biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.
Berikutnya, contoh-contoh pelanggaran etika profesi di bidang IT. Yang pertama ada kejahatan komputer. Kejahatan komputer atau computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena pengguna komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of service, melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer, penyebaran spam kerding, pencurian melalui internet, dan lain-lain. Berikutnya ada netiquette. Netiquette merupakan aspek penting dalam pengembangan teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia, sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Internet menjadi peluang baru dalam pengembangan bisnis, pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan bidang-bidang lainnya. Melalui internet, interaksi manusia dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Tingginya tingkat pemakaian internet di dunia melahirkan sebuah aturan baru di bidang internet, yaitu netiquette. Netiquette merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar netiquette ditetapkan oleh IETF atau The Internet Equine Task Force, sebuah komunikasi internasional yang terdiri dari operator, perancangan jaringan, dan penelitian yang terkait dengan pengoperasian internet. Yang ketiga ada e-commerce. Berkembangnya penggunaan internet di dunia berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Akan tetapi, perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-commerce ini menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Untuk menangani permasalahan tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan Unciral model Left on Electronic Commerce 1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. Oke, sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.